Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10 berjumpa kembali dalam program Bincang Psikologi Anak. Persembahan dari TV 10 untuk memberikan informasi, mengedukasi sahabat TV 10 terutama ayah bunda yang ada di rumah dengan ilmu parenting bersama psikolog kita. Kali ini hadir psikolog kita dari Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta, Bunda Tarika Isnaning Tias. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Cantik sekali. Iya, meriah hari ini penuh warna. Berseri-seri ya, supaya nanti juga lebih bersemangat untuk memberikan ilmunya, untuk sharing ilmu untuk ayah bunda yang ada di rumah. Nah, dan sekaligus juga memberikan informasi nih untuk sahabat TV 10 bahwasanya program Bincang Psikologi Anak ini terbuka kok untuk sahabat TV 10 yang mau curhat. Iya, betul sekali, Kak. Jadi bisa memberikan pertanyaan atau juga bisa menyampaikan mungkin ada problem yang dihadapi terhadap pola asuhnya di rumah, terhadap putra-putri yang ada di rumah nih ada keluhan apa. Jadi tidak harus putra-putrinya ini usia SD gitu enggak ya, tapi anak-anak ini sampai bahkan remaja pun masih bisa kita tampung. Nah, di kesempatan kali ini Bunda ada salah satu bunda yang ada di rumah ya, yang juga ingin curhat ceritanya. Lewat WhatsApp yang tertera di layar ini, beliau sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Bun mau tanya, gimana sih cara membuat anak bangun pagi, terus semangat ke sekolah? Soalnya anak saya itu kadang dalam seminggu mesti nggak berangkat sehari. Alasannya capek, kadang pakai drama-drama. Inilah, itulah gitu. Terima kasih Bun atas perhatiannya. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp dan sudah berbagi keluh kesahnya Bun. Terkait anaknya yang susah bangun pagi, terus semangat ke sekolahnya ini loh kadang-kadang menurun. Jadi satu minggu itu pasti ada yang nggak berangkat satu hari, dan ada juga yang tiap pagi tuh pakai drama-drama, alasannya capek dan lain sebagainya. Sepertinya ini Bunda Tarika akan menyoroti dari ilmu psikologi yang apa ini untuk menjawab pertanyaan dari Bunda yang ada di rumah ini Bun. Iya baik, Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi ini kayaknya ini ya analisanya apa Bun? Iya, jadi kayak anaknya mungkin di pagi hari kayak lesu, kayak mungkin istilahnya kalau psikologi ada motivasinya, semangatnya untuk semangatnya untuk sekolah juga kayaknya sebenarnya kurang, dan akhirnya berdampak pada ke sekolahnya pasti kayak males-males, bangun pagi aja males, sudah mungkin di pikirannya adalah aduh besok udah sekolah lagi. Akhirnya ada satu hari pasti nggak masuk dalam satu minggu. Jadi satu bulan tuh liburnya nggak cuma Sabtu atau Minggu aja, tapi bisa juga hari. Satu hari. Nah, jadi kita analisa dulu nih Bun, kira-kira menurut Bunda nih yang sudah terbiasa untuk menghadapi anak-anak dari sudut pandang psikologi. Alasannya apa atau penyebabnya apa sih kok anak bisa drama nih tiap pagi? Betul. Jadi males. Kan pasti ada penyebabnya ya. Nah, kalau Kak, dari ilmu psikologi sebagai seorang psikolog menganalisa ini penyebabnya apa? Yang satu penyebabnya yang pasti itu adalah kurangnya semangat anak ya di pagi, istilahnya di pagi hari. Jadi kayak di pagi hari itu sudah menjadi momok yang tidak menyenangkan. Makanya kita harus membangun nih semangat di pagi hari anak agar anak itu senang ke sekolah, bahagia di sekolahnya. Kemudian kalau bahagia kan otomatis nanti nilainya bagus dan sebagainya. Jadi anak itu lebih menikmati sekolahnya, jadi nggak ada drama-dramanya. Nggak ada drama-drama. Menikmati sekolah. Biasanya kalau orang menikmati sekolah, enjoy saat sekolah, itu kan malah justru semangat ya Bun. Apakah bisa jadi juga ada permasalahan di sekolah, atau mungkin dia nih merasakan dia capek gitu loh, istirahat loh dalam satu malam itu mungkin juga kualitas tidurnya kan kita kurang tahu. Apakah ada itu salah satu penyebab juga bisa jadi? Bisa jadi penyebabnya adalah satu, dilihat juga mamah bunda yang di rumah ini ya, dilihat juga adalah pola tidurnya, apakah dia sudah istilahnya pola tidurnya sudah teratur atau belum, atau enggak sebelum tidur itu ada masalah yang belum terselesaikan. Maksudnya mungkin satu ditanya dulu deh mamahnya, bundanya di rumah ditanya dulu apa mungkin jangan-jangan di sekolah juga ada masalah yang sebenarnya dia tidak diceritakan, akhirnya itu terbawa ke sekolah. Akhirnya setiap mau sekolah di pagi hari nggak mau drama sekolah, dulu ya, nangis-nangis. Kemudian
yang ketiga juga dicek nih, jangan-jangan kan ini masih ada di situ juga dikatakan sering memukul dan sebagainya ya. Istilahnya kadang terkadang memukul gitu kan ya. Nah, pokoknya ada drama, drama-drama. ada emosinya kan di situ. Berarti juga cek emosinya. Jangan-jangan anak ini sebenarnya ada masalah, dipendem-pendem terus, entah itu di sekolahnya, entah itu apa namanya, mungkin ada yang tidak nyaman dari anak tersebut. Juga dicek nih orang tuanya, ditanya, Kak, juga bisa karena capeknya juga kan seharian, mungkin ya aktivitas atau enggak, di sekolah iya, yang aktivitas full day. Gitu. Tapi titik intinya adalah membuat anak senang sekolah dulu, karena ketika anak itu menumbuhkan rasa senang dulu nih, anak pergi ke sekolah, berangkat ke sekolah, yang paling penting sih itunya dulu ya. Karena ketika anak itu seneng dulu nih, moodnya bagus, istilahnya memperbaiki moodnya gitu. Kalau moodnya bagus, pagi harinya enak, kedepannya kan secapek apapun ketika kita dia melakukan, pasti semangat gitu ya. Ketika melakukan hal yang berat pun kita bawaannya enjoy, senang, menikmati, seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan satu, ditanya dulu nih bundanya, apakah di sekolah mungkin nih ada permasalahan, tanyakan saja ke gurunya, apa ada anaknya di sekolah ada kesusahan mata pelajaran, atau mungkin ada masalah dengan temannya, kan bisa jadi begitu ya. Jadi karena kan atau juga dicek dulu di keluarganya, apakah komunikasinya dengan anaknya juga apa namanya, sudah terbentuk dengan baik. Bundanya ketika sering nggak bertanya kenapa kok apa namanya nggak mau sehari itu, kok nggak mau, alasannya capek apa sih gitu loh, apa capek fisiknya atau capek hatinya atau capek ininya ya, apanya harus divalidasi dulu ya, Bu. Jadi ditanya dulu apa sebenarnya namanya, capeknya kenapa, gitu. Atau mungkin sekolahnya, kita mungkin atau sekolahnya full day yang dari pagi sampai siang sampai sore, atau istilahnya sampai sore, kemudian gurunya nggak asik atau apa, kita kan harus cari tahu dulu tuh. Jadi harus juga, tahu dulu alasannya. Iya, kedua ajak diskusi dulu gitu. Kemudian yang ketiga juga cek dulu kan emosinya kan ya. Cari dulu deh apa namanya, penyebab kok anaknya ini sering marah-marah kenapa. Itu juga dicari. Mungkin satu, anak capek tadi karena capek aktivitas, otomatis kalau memang anak itu capek sudah diminta aja istirahat gitu. Nah, itu seminggu sekali udah istirahat. Sampai mungkin kan orang tua ada yang sampai malu ya memintakan izin pada gurunya, karena 1 minggu sekali loh pasti ada waktu dia minta gak masuk. Tapi setelah ini apa namanya, setelah pulang sekolah, usahakan ya sudah, kalau sudah istirahat dulu gitu. Jadi benar-benar dia mungkin seharian, bagi dia kan seharian itu capek ya, capek emosi, capek itu kan mending tidur dulu. Kemudian buat sih apa sih yang membuat anak senang itu apa. Nah, yang istilahnya kalau kan biar untuk meningkatkan moodnya dulu nih, itu juga bisa. Terus kemudian setelah itu kan perbaiki dulu. Jadi sering-sering divalidasi emosinya. Kok marah-marah itu kenapa? Jadi wajib ya orang tua sering-sering memvalidasi emosinya, kan supaya nggak ngamuk ya dia. Jadi kayak kalau memang nangis, biarkan nangis dulu. Jadi kayak gini. Jadi mungkin dia marah-marahnya dan sebagainya itu kan tumpukan dari rasa capeknya, rasa sebelnya, rasa apa yang mungkin ada orang yang anak yang sekali dia sebel dia bisa cerita. Mungkin tipe anaknya ini tidak begitu senang cerita tapi dipendem sendiri. Akhirnya numpuk-numpuk. Ada satu masalah ketika dia sudah ngerasa capek banget, otomatis dia akan seperti meluapkan emosinya dengan cara memukul, berteriak-teriak dan sebagainya. Itu sebenarnya dia sudah capek banget itu pasti. Luapan emosinya banget emosi. Jadi ketika anak memang sudah kayak pengen nangis, ya sudah nangis dulu. Habis itu jangan lupa kita juga peluk. Berikan pelukan, istilahnya mungkin dia ada rasa yang capek banget tapi dia nggak bisa cerita, ya udah kita peluk dulu sebagai orang tuanya. Kemudian juga sering diajak cerita deh, dari habis pulang sekolah dia sudah tenang gitu, sering-sering diajak, gimana hari sekolahnya di ini. Dari situ kan kita tahu, oh jangan-jangan apa di sekolahnya ada masalah atau enggak. Nah seperti itu.
Jadi orang tua ini dulu ya harus menganalisa dulu penyebabnya dia merasa capek. Iya. Karena kalau mohon maaf kalau capek fisik itu dengan istirahat Iya. semalaman dengan kualitas Iya. tidur yang bagus, insya Allah pagi sudah enak lagi ya. Iya. Tapi beda cerita kalau itu yang capek adalah psikisnya, Iya, ya Bun ya. iya, betul Jadi sekali. memang harus tahu dulu nih alasannya apa, Iya. kenapa dia merasa capek, dia males sekolah, Iya. mungkin tidak nyaman dengan temannya, Iya. sekolahnya, atau gurunya atau bagaimana gitu ya. Iya, Jadi betul. sebagai orang tua lebih Iya. menekankan mencari tahu dulu mencari alasannya. tahu, jadi mencari tahu kenapa dia tidak nyaman, terus kemudian apa namanya tidak nyaman di sekolahnya dan sebagainya, karena itu kan berkaitan ya tadi, anaknya capek tapi di sisi lain dia marah-marah dan sebagainya. Nah itu. Oke, baik Bunda. Nanti kita akan kembali lagi. Kita akan bahas kalau misalnya mungkin dengan bunda-bunda yang lain atau orang tua yang di rumah yang lain juga yang mengalami hal yang sama, anak-anak untuk susah bangun di pagi hari. Nah kita nanti bisa ya Bun ya, bagaimana sih membuat anak tuh semangat di pagi hari, bikin mereka itu bahagia di pagi hari. Nanti ada deh dari ilmu Bunda Tarika yang akan di-share, makanya jangan kemana-mana. Setelah jeda Bincang Psikologi Anak segera kembali untuk Anda. Tetap di TV 10. Anda masih bersama kami di Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Masih ada saya Carla Ratna dan juga psikolog anak kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Baik, terima kasih untuk Bunda atau Ayah ini yang sudah bergabung bersama kami lewat WhatsApp ya. Sudah menyampaikan keluh kesahnya terkait putra-putrinya yang susah bangun pagi. Ini juga mengundang Anda loh sahabat TV 10 semua yang ada problem dengan putra-putrinya, silahkan dikirim lewat nomor WhatsApp yang tertera di layar. Bunda, tadi dikatakan bahwa anaknya itu susah bangun pagi. Ini gimana cara membuat anak bangun pagi? Bangun pagi aja susah ya. Terus kemudian semangat ke sekolah. Soalnya anaknya itu dalam seminggu pasti ada nggak berangkat sehari. Alasannya tuh capek. Kadang pakai drama-drama. Inilah, itulah gitu. Iya, nah, betul sekali. kalau tadi Bunda Tarika sudah menganalisa dulu kemungkinan ya harus divalidasi dulu tapi dengan putra-putrinya ada problem apa sih? Karena yang namanya orang capek, kita juga kerja juga capek ya, saya sendiri juga menempatkan, maksudnya memposisikan diri kadang capek juga, terus mau ngantor itu kadang juga ini karena mungkin beban pekerjaan atau apa seperti itu. Mungkin anak-anak juga memiliki hal yang sama. Jadi memang orang tua wajib memvalidasi dulu ya Bun ya. Nah kalau mungkin capeknya mungkin karena sekolah full day atau mungkin tugasnya banyak atau apa, itu bisa dibicarakan lebih lanjut dengan anak untuk solusinya dengan guru gitu ya Bun ya. Tapi bagaimanakah untuk membuat anak bahagia di pagi hari? Gimana cara membuat anak ini bangun pagi terus kemudian semangat sekolah ini Bun? Dari sudut pandang ilmu psikologi Bun atau ilmu parenting ini, bagaimana sih membuat supaya orang tua kan kita juga pengen nih anak-anak bisa bangun pagi dengan bahagia, kemudian semangat tanpa harus ada drama. Iya betul sekali Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Yang pasti ketika kita untuk membuat nih kita moodnya baik di pagi hari, sebelum tidur itu juga kita juga perhatikan tadi adalah pola tidur yang teratur. Pola tidur yang teratur kan istilahnya kita tidur kan minimal nih 7 jam sampai 6 sampai 7 jam per hari ya. Tapi yang berkualitas. Iya, berkualitas. Mungkin capeknya juga karena kurang tidur juga bisa. Mungkin karena apa namanya terlalu banyak PR dan sebagainya. Akhirnya capek, begadang. Akhirnya otomatis kalau kualitas tidurnya jelek, bangun pagi pun jadi kayak males-malesan. Itu. Kemudian yang pertama adalah cek dulu kualitas tidur anaknya, apakah sudah baik atau belum. Yang kedua adalah sebelum tidur kita berikan afirmasi positif. Sebelum tidur ya. Jadi ketika apa saja kita review aja sih, kita review kayak hari ini kakak hebat ya, Bunda bangga sama kakak hari ini, kakak apa namanya sekolahnya rajin, terus ini bangun pagi, besok bangun pagi ini ya sambil berikan afirmasi positif, besok bangun pagi nih kakak ini ya, kakak besok langsung bangun, langsung senyum, semangat sekolahnya. Nah itu bisa jadi diajak sambil kita pijit-pijitin biar ini ya
deep talk ya. Ada, biasanya kita sebelum tidur kan ada deep talk dulu dengan anak. Iya, anak sambil kita pijit aja itu nggak apa-apa, biar anak itu nyaman. Biar nantinya dibangun di pagi hari adalah anak itu juga nyaman dan senang. Itu sebelum tidur yang harus dilakukan. Jadi mood sebelum tidur pun ini mempengaruhi dia bangun tidurnya ya, Bun. Iya, jadi kan dan ketika kita di malam hari itu kan nanti kita tanam juga ketika kita ditidur kan teringat, oh besok pagi aku semangat dan sebagainya, aku sekolahnya senang. Nah itu kan yang penting satu, orang tua ketika mau mau tidur, tenangkan dulu dirinya sambil nasihatin, sambil mijet-mijet sama anaknya udah. Jadi kayak padahal orang tua udah capek ya, tapi mijet-mijet dulu nih. Loh, ini namanya perjuangan. Kalau mijet-mijet nggak apa-apa. Iya betul. Sambil ditepok-tepok aja mereka sudah merasa nyaman, nyaman sebelum tidur. Oh, jadi meluangkan sedikit waktu sebelum tidur untuk deep talk itu tadi dengan anak ya. Itu kemudian setelah itu bangun pagi itu juga adalah menjaga sama-sama nih mood kita baik. Ketika mood kita baik, anak kan biasanya kita nular nih, anak juga moodnya baik. Jadi kira-kira ini kan kita tahu ya sebagai orang tuh ya, apa sih kalau di pagi hari bisa aja nih ketika bangun, ayo deh cepet bangun, nah itu kan pintunya diketok-ketok gini, merusak mood di pagi hari. Iya, jadi pengaruh juga. Iya juga. Oke, dia ini sudah jam berapa? Apa yang harus kamu lakukan? Ayo kita mandi. Sudah gitu aja. Habis tinggal nanti kalau udah, kamu jam berapa ini? Itu pasti mood di anak itu. Saya juga kalau membangunkan anak ini 15 menit lagi ya, boleh 15 menit lagi. Nanti mama bangunin lagi loh 15 menit lagi gitu. Terus nanti baru 15 menit lagi saya bangunkan lagi. Itu bisa jadi yang memberikan waktu. Jadi tidak harus ini membangunkannya dengan meskipun waktunya sudah mepet. Jadi kuasai diri dulu ya orang tua. Iya juga sebelum tidur juga besok bangunnya lebih pagi ya daripada kemarin ya, kita juga bisa itu diafirmasi dulu. Mama pasang alarmnya jam segini adik bangun, nah gitu juga bisa, jadi sudah ada prepare dulu. Jadi biar pas bangun anak sudah enak nih moodnya itu. Jadi usahakan di pagi hari itu moodnya anak itu dijaga moodnya dulu untuk tetap baik gitu. Kitanya terutama menjaga mood ya. Juga dia tetap baik. Pagi harus gini belum lagi terus nanti juga misalnya ya yang wanita bekerja kan otomatis udah bangun pagi harus ini kerjain ini, nyiapin sarapan, nyiapin anaknya untuk sekolah dan lain sebagainya, udah moodnya seperti apa kan kita juga bisa membayangkan posisi sebagai orang tua, tapi tetap harus mengendalikan diri demi mood anak, apalagi anak yang mungkin ada kendala susah bangun pagi ya. Karena ini kan kita bicara dengan anak yang sudah ada istilahnya masalah dulu ya. Jadi kita yang pelan-pelan nih rubah polanya dulu nih. Merubah polanya kitanya. Iya, istilahnya menjaga moodnya dulu, biar istilahnya kalau dia sudah terbentuk dan dia sudah ini, ya sudah kita biasakan sebagai nanti anak itu ayo deh bangun, dia akan bangun sendiri seperti itu. Dari pembiasaan itu ya. Tapi tetap kuncinya adalah di malam hari ya, Bu ya ternyata. Kuncinya di malam hari, kemudian di pagi hari juga sebenarnya menjaga moodnya anaknya itu biar baik, karena kan beberapa anak itu pasti ketika moodnya sudah di rumah nggak enak, pasti itu kebawa ke sekolahnya juga. Kebawa ke sekolah Jadi kayak anaknya jadi rewel, biasanya terus jadi males-malesan. Nah itu sebenarnya kan kenapa kok kita harus menjaga mood di pagi hari itu tetap baik, karena ini pasti kalau moodnya baik rentetannya adalah di sekolahnya enak, dia masuk pelajaran pun enak karena dia kan sudah senang, happy di pagi hari. Dan jadinya malah justru berkesinambungan besok jadi semangat sekolah lagi. Iya betul. Jadi ketika mungkin ini hari ini aku senang ya, ternyata aku rasanya kan kemarin mungkin kurang tidur, aku jadi enak lebih tidur, terus bangun pasti kan ketika kalau sudah cukup tidur kita jadi semangat. Terus mama jadi kok mama hari ini dengan senyum disambut dengan selamat senyum pagi gitu dengan mau senyum, sarapan apa apalagi itu kan ya. Jadi ke sekolah wah mama jadi gini gitu. Akhirnya ke sekolah pun anak itu jadi happy, dan itu kalau bahagianya anak itu kan rentetan, dia senang belajar, materi mudah masuk, karena itu kan ada
berbagai dampak nih untuk anaknya, itu jadi dampak positif. Jadi dampak positif, Iya. besok lagi pun kita menumbuhkan yang sama sehingga memang dia akan menjadi Iya. punya apa ya, termotivasi sendiri ya Iya, Bun ya. Oh kan di sekolah kan enak, kalau dia bisa menikmati di Iya, sekolahnya itu otomatis besok akan Iya. seperti kayak ketagihan sekolah lagi Iya, gitu ya. betul. Jadi di challenge coba 1 minggu gitu lakukan seperti itu secara konsisten. Kita lihat deh apa yang terjadi. Ada progres perubahan. nggak Iya, gitu ya? perubahan coba di yang tadi juga apa namanya dari Bunda yang menanyakan selama seminggu coba seperti itu kualitas tidurnya dijaga, kemudian apa namanya beri afirmasi positif sebelum kata-kata yang baik sebelum tidur, ngobrol sama anak sebelum tidur, kemudian pagi harinya moodnya dijaga, kita moodnya dijaga, anaknya juga dijaga. Coba Kita moodnya dijaga ya Bunda. Iya. Sebagai orang tua yang paling penting. Dan juga anaknya juga moodnya dijaga juga. Coba terlihat apakah ada perubahan atau tidak seperti itu. Jadi kita lihat dulu 1 minggu, Iya. baru setelah itu kalau ada progres ya alhamdulillah. Terus Iya. perlu ke psikolog nggak Bun kalau anak yang seperti ini? Iya, kalau ini sebenarnya psikolog itu kan ini ya tidak harus anak bermasalah. Tidak ya. harus anak bermasalah. Nah, Iya. misalkan kan keluhannya capek, kan kita sebagai orang tua kan tadi sudah memvalidasi alasannya capeknya nih. Kalau capek fisik tidur dengan berkualitas sembuh, Iya. ya kan? Tapi masalahnya kan kalau ada yang capek-capek karena yang lain, kalau Iya. capek psikisnya, mungkin anak sendiri tidak bisa mengelolanya. Iya, ya. betul Nah, sekali. saat seperti apa seorang anak ini atau orang tua perlu berkonsultasi secara pribadi dengan Oke. psikolog? Iya, oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Ketika kita belum terus ke psikolog sebenarnya sih tidak harus anak bermasalah ya. Kita juga cara ingin tahu nih anakku itu sebenarnya anaknya seperti apa, dari minat bakatnya atau apanya itu juga seperti apa. Kemudian kalau tadi ada masalah dan memang kesusahan untuk mencerita kok masih seminggu ini ku coba kok masih kok belum ada perubahan, itu juga bisa. Mungkin kita dia juga lanjutkan. tidak bercerita ada Iya. masalah apa. Iya. Ini mungkin kan butuh dijembatani oleh seorang ahli yang Iya. bisa menguak tabir. Waduh, ada apakah itu ya Bun ya? Iya, jadi kan kita bantu istilahnya untuk berkomunikasi, dia lebih terbuka. Kenapa sih? Oh ternyata masalahnya mungkin ini sama temennya. Nah kita bantu cari itu juga bisa nih datang ke psikolog seperti itu kan. Jadi misalkan sudah 1 minggu berlanjut dengan apa yang disarankan oleh Bunda Tarika ini ternyata belum ada progres, bisa langsung menghubungi psikolog Iya. yang dipercaya, Iya, begitu ya. Baik Bunda, mungkin juga untuk ayah bunda yang ada di rumah yang terkait dengan tema kita di kesempatan kali ini untuk membuat anak bersemangat di pagi hari, memotivasi mereka untuk sekolah. Ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 sebelum kita berpisah? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Ketika kita ingin membuat senang anak di pagi hari, yang paling penting adalah berikan afirmasi positif atau kata-kata yang baik sebelum tidur dan buatlah anak gembira ketika di pagi hari. Jadi membuat moodnya baik. Iya. Dengan moodnya baik ini otomatis nanti akan berpengaruh dalam sehari Iya. dan besok juga dia Iya. akan semakin bersemangat gitu ya Iya, betul Bun ya. sekali. Baik, jangan lupa juga apabila mungkin Anda memiliki problem bisa disampaikan lewat WhatsApp. Namun juga jangan sungkan untuk menghubungi psikolog yang terpercaya, yang Anda percaya untuk mengungkapkan atau kalau butuh menjembatani komunikasi dengan buah hati tercinta. Iya. Apabila ada mungkin masalah yang seperti tadi anaknya ada masalah apa kan kita nggak tahu, mungkin sebagai orang awam, sebagai orang tua juga belum tahu bisa menguak dengan pasti. Nah, untuk itu silahkan ke psikolog dan jangan sungkan karena ke psikolog itu bukan aib ya Bun Iya, ya. betul sekali. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya dan kita berjumpa kembali insya Allah di lain kesempatan. Silahkan untuk mengirimkan tema atau permasalahan Anda melalui line WhatsApp yang tersedia di layar. Saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.